Halo, apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya Lo Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Lagi-lagi, nama Pasha sang vokalis band Ungu panas pendulang heboh karena jabatannya sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah disorot. Ya, kini Pasha konon kembali mendulang geger terkait tempat tinggalnya selama bertugas di Palu. Pasalnya alih-alih menempati rumah dinas, Pasha justru dikabarkan lebih memilih menetap di sebuah rumah kontrakan super mewah. Tak tanggung-tanggung, rumah kontrakan yang dihuni Pasha di kawasan perumahan elit Palu itu dilansir bernilai 1 miliar rupiah. Sungguh sebuah angka yang mampu mendulang kata wow dan konon memancing panas hati publik. Sontak saja Pasha dan keluarganya pun angkat bicara. Ya kontrakan 1 miliar pakai APBD itu kan nggak mungkin. Ya sekarang kalau kita berpikir jernih ya, mana ada kontrakan 1 miliar gitu loh. Di Jakarta kayaknya nggak gitu-gitu amat deh. Apalagi di kota Palu kan gitu kan, artinya untuk harga kontrakan di kota Palu sama Jakarta kan udah beda banget gitu loh. Nah jadi yang benar adalah memang betul bahwa di awal tahun kemarin pada saat kami mau dilantik, itu kan saya nggak punya rumah di sana kan gitu, ada juga rumah orang tua. Nah sementara saya kan bawa keluarga, anak, dua teman pada ngumpul segala macem, jadi khawatirnya kalau di rumah orang tua kan jadi berisik dan lain sebagainya, sehingga saya mutusin untuk ngontrak pun kita pakai dana swakelola, which is kita cari sendiri dananya gitu loh. Jadi tidak ada penganggaran di APBD 2016. Ya kalau bilang untuk ngontrak 1 miliar sih sebenarnya terlalu besar, tetapi kan dilihat dari kemampuan anggaran sebenarnya. Kalau anggarannya cukup, kenapa tidak? Layak nggak kalau kita terima tamu, keluarga, masyarakat yang datang ke rumah, kalau rumahnya jelek atau tidak layak sebagai rumah pejabat, orang datang kan, wah masa rumahnya wakil wali kota begini, ya kan? Gara-gara rumor bahwa Pasha tidak tinggal di rumah dinas tapi justru memilih tinggal di rumah kontrakan mewah senilai 1 miliar, kabarnya kini jabatan Pasha sebagai wakil wali kota pun ramai mendulang reaksi panas publik. Tak ayal, kabarnya Pasha pun mulai gerah dan cemas hingga berubah sikap dari yang diam jadi angkat bicara di hadapan publik menjelaskan segalanya. Di kota Palu ini bisa menjadi sesuatu yang polemik baru di masyarakat. Kenapa kok wakil wali kota pakai anggaran lagi? Nah kan kasihan, ada masyarakat kan yang mungkin tidak secepat kita cara berpikirnya, misalnya kan begitu ada berita di media sosial langsung ditelan bulat-bulat. Nah ini kan ya mengganggu dan paling tidak merusak kredibilitas pemerintah kota. Sepanjang 11 bulan kami bekerja bersama Pak Wali Kota Pak Hidayat, itu sudah luar biasa loh. Maksudnya ya mohon maaf, indikator kerja ini kan banyak ya. Nah sekarang dengan memberikan pembiayaan bebas biaya pendaftaran sekolah di kota Palu, kok nggak diapresiasi gitu loh. Ya kan? Nggak pernah dilakukan loh, mohon maaf, setahu saya 10-20 tahun yang lalu tidak pernah dilakukan gitu loh. Namun jika tidak akan ada asap tanpa ada api, maka rumor rumah kontrakan mewah Pasha pun menjulangkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum genap 1 tahun menjabat wakil wali kota sejak bulan Februari 2016 lalu, mungkinkah Pasha tega menyedot APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Palu hanya demi kenyamanan rumah yang bernilai 1 miliar rupiah? Jawaban yang diuntai oleh pejabat Pemkot Palu pun mengejutkan. Kalau itu anggaran 1 miliar, kita tidak pernah menganggarkan 1 miliar untuk sewa rumah wakil wali kota. Tidak ada kita di APBD, kita tidak ada menganggarkan. Nah sekarang jadi sewa rumahnya itu dari mana anggarannya, Bu? Itu saya tidak tahu dari mana barang. Ya saudara kita dari anggota dewan di sana ngomong tentang ada penganggaran yang masuk di APBD 2017 untuk bayar kontrakan wakil wali kota 1 miliar. Ini kan ini ngaco gitu loh. Ngaconya itu, loh, saya dari penyusunan RKA bersama Pak Wali Kota itu dampingin terus gitu loh. Dan setahu kami tidak ada anggaran itu di era APBD 2017. Ini
anggaran yang nihil atau anggaran yang tidak ada kok disebut-sebutkan ke masyarakat. Ini kan berbahaya. Namun kini Pasha pun sudah berubah tinggal di rumah dinas. Tapi bukan rumah dinasnya sebagai wakil wali kota, melainkan menempati rumah dinas wali kota Palu, Hidayat Sikit. Pasha pun berharap pada masyarakat khususnya warga kota Palu supaya tak mudah percaya dengan kabar-kabar yang belum pasti kebenarannya. Oh, sekarang saya udah di rumah dinas. Saya udah di rumah dinas sekarang. Sebenarnya rumah dinas ini rumah jabatan wali kota. Cuma kebetulan Pak Wali Kota tinggal di tempat beliau sendiri. Beliau minta, udah Adinda Wali aja yang tinggal di situ, nggak apa-apa. Jadi kita kembalikan fungsi rujak itu, gitu. Kepada masyarakat, jangan cepat percaya dengan berita tersebut, ya. Di cross check dulu. Dan khusus buat sahabat-sahabat kami, saudara kami di legislatif, ya, ya, tolong. Kalau memberikan statement nanti betul-betul berdasarkan data gitu loh. Jangan sampai hal-hal ini membuat polemik baru di tengah-tengah masyarakat. Pasca gagal menikah di bawah air, pasangan Lucky Hakim dan Tiara Dewi akhirnya membuat pengakuan mengejutkan. Ternyata Lucky Hakim telah menikah siri dengan Tiara Dewi. Dan pasangan ini juga berencana akan menikah secara resmi pada tanggal 19 Januari nanti. Tapi mengapa pernikahan mereka nanti akan digelar secara sederhana? Dan seperti apakah kebahagiaan pasangan pengantin baru ini? Benarkah Lucky Hakim juga sudah dekat dengan anak dari Tiara Dewi? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.